Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajlius Danta Bramantio dengan NIM 23050974122 dari kelas PTID 2023. Hari ini saya akan mempraktekkan menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu routing statik dengan dosen pengampu Pak Agus Prianto. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan sebuah PC, router dan server, yaitu PC-nya kita letakkan 3 PC. Lalu kita letakkan 2 buah server, dan yang terakhir kita letakkan sebuah router berjumlah 3. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan kabel, yaitu kabel crossover dari router 1 ke PC 1 dan PC 2 dan menggunakan fast Ethernet 0. Lalu selanjutnya kita menambahkan kabel juga pada router 2 ke PC 3. Lalu dari router 3 ke server 1 dan server 2. Lalu menambahkan lagi kabel fast Ethernet ke server 2. Lalu untuk penghubungan antar router kita menggunakan serial. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan sebuah IP dari setiap PC ke routernya masing-masing. Untuk PC 1 kita ke desktop, lalu IP configuration. Untuk IP address-nya yaitu IP address kita tambahkan sesuai dengan gambar pada website yang telah diberikan. Untuk subnet mask kita sesuaikan juga. Lalu pada router kita akan atur terlebih dahulu. Lalu kita pilih config, lalu fast prep 0. Untuk gateway-nya kita samakan pada PC 1. Untuk subnet mask-nya kita samakan saja.
flash Ethernet 1, kita akan hubungkan router 1 nanti ke PC 2. Lalu untuk serial 2-nya yang menuju ke router 2 nanti kita akan mengisikan juga. Lalu selanjutnya kita akan ke PC 2 ke IP configuration. Kita mengisikannya sesuai dengan gambar yang telah diberikan. Untuk itu kita samakan dari router 1 yang terhubung ke PC 2. Lalu untuk tombol centangnya pada titik 1 jangan lupa untuk dihidupkan. Nah, fungsinya untuk mencentang port status ini yaitu agar bisa menghubungkan antara satu sama lain dari PC 1 ke router 1 maupun sebaliknya dari router 1 ke PC 2 maupun sebaliknya juga. Nah, karena sudah terhubung, jadi untuk kabel crossovernya sudah berwarna hijau, tidak merah lagi. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke PC 3. Kita isikan pada IP configuration-nya, IP address-nya sesuai pada gambar.
Nah, untuk router 2 ke PC 3 sudah terhubung. Lalu pada router 2 pada kabel serial kita isikan seperti ini 12.12.12.2. Untuk subnet mesh-nya 255.255.255.255.0 yang akan terhubung ke router 1 nantinya. Nah, setelah itu kita beralih ke router 3. Oh ya, sebelumnya jangan lupa pada config setiap router kita centang port statusnya agar bisa terhubung satu sama lain. Lalu kita ke router 3. Lalu kita akan mengisi pada router 3 yaitu cache Ethernet 0 yang akan terhubung ke server 1. Lalu untuk Ethernet 1 yang akan terhubung dengan server 2 kita isikan 434343 4343433. Lalu untuk subnet mesh-nya kita sesuaikan juga. Lalu jangan lupa pada setiap router kita selalu centang bagian port status. Lalu untuk bagian serial 2 Nah, pada serial 2 yang akan terhubung ke router 1 dan untuk serial 3 yang akan terhubung ke router 2. Jangan lupa hidupkan juga port statusnya. Untuk serial 2-nya yang akan terhubung ke router 1 dengan IP address 13.13.13.3, subnet max-nya seperti ini tetap sama. Lalu untuk yang akan terhubung ke router 2 dengan IP address 23.23.23.3 dengan subnet mesh-nya yang tetap sama. Lalu kita selanjutnya akan beralih ke bagian server. Lalu untuk bagian server 1 untuk IP address kita samakan 233.333.331. Untuk gateway-nya kita samakan agar bisa terhubung ke router 3 yaitu 33.33.33.3. Lalu kita beralih ke server 2, masuk pada desktop, IP configuration,
untuk gateway-nya kita copy saja pada IP address dari server 2 karena sama dengan gateway dari router 3. Lalu kita akan beralih ke website. Kita lihat pada tabelnya, nanti kita isikan setiap router 1, router 2, router 3 kepada NetSmack dan gateway pada setiap PC dan servernya. Baik, sekarang kita akan mengisikan kode statiknya pada setiap router, yaitu router 1, router 2, router 3 yang sudah ada pada tabel yang diberikan. Kita pencet routernya, yaitu ke bagian statik. Untuk network kita isikan pada kolom A nomor 1 itu 192.168.1.1.128. Untuk NetSmack-nya kita samakan juga seperti ini. Untuk gateway kita samakan juga. Lalu setelah itu kita tambahkan, kita beralih lagi ke bagian kolom A nomor 2, yaitu dengan destination 333333.0. Untuk mesnya kita hapus saja, kita ganti 0. Lalu untuk gateway-nya 13. Lalu kita tambahkan lagi. Selanjutnya beralih lagi ke kolom A nomor 3, yaitu 434343.0. Lalu untuk netmask-nya sama, dan untuk gateway-nya sama juga. Lalu kita tambahkan saja. Nah, selanjutnya kita beralih ke router 2. Sama, kita pencet router 2, lalu ke configuration, lalu static. Lalu kita samakan 192.168.1.0. Untuk NetSmack-nya kita samakan dengan tabel yang telah diberikan. Untuk gateway-nya yaitu 12.12.12.1. Kita tambahkan. Selanjutnya beralih ke B2, yaitu 333333.0. Nah, NetSmack-nya kita ganti saja menjadi 0 belakangnya. Lalu untuk gateway kita isikan 23.23.23.3. Kita tambahkan. Nah, untuk router 2 bagian networknya kita ganti saja, NetSmack dengan gateway-nya tetap sama. Jadi kita ganti bagian network, kita ganti menjadi 434343.0. Kita tambahkan. Lalu beralih ke router 3, bagian statik yang tetap sama. Untuk router 3 kita tambahkan 192.168.1.0. Untuk address-nya 255.255.255.128. Gateway kita isikan 12.12.12.1. Kita ganti bagian nolnya yang belakang, kita ganti 128. Lalu untuk NetSmack-nya yaitu sama. Untuk gateway kita ganti 23.23.23.2. Kita tambahkan. Baik, karena telah sudah selesai semua, mari kita coba simulasi kirimkan paket simple dari PC 1 ke 2, PC 1 ke 3, PC 1 ke server 1, PC 1 ke server 2. Mari kita coba kirimkan simple paketnya dari PC 1 ke PC 2. Namanya sedikit error, kita coba lagi.
telah berhasil ke router 1, lalu telah menuju ke PC 2. Telah berhasil kembali ke PC 1. Selanjutnya kirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. Sedikit error, kita coba lagi. Kita coba lagi karena terdapat error. Baik, telah menuju kembali ke router 1. Nah, telah selesai ke PC 1. Lalu kita buat simulasi lagi, mengirimkan paket dari PC 1 ke server 1. Menuju ke router 3. Kembali lagi ke router 3. Lalu kita lihat apakah kembali ke router 1. Ya, ternyata kembali. Lalu telah berhasil kembali ke PC 1. Lalu kita coba lagi untuk task yang keempat, yaitu mengirimkan sampel paket dari PC 1 ke server 2. Menuju ke server 1. Lalu kita lihat apakah menuju ke server 3, maksudnya ke router 3, mohon maaf. Ternyata sedikit error, kita coba lagi. Setelah menuju ke server 2, kita lihat lagi apakah kembali menuju ke router 3. Ternyata ya, kembali, tidak error. Mari kita lihat lagi. Ternyata kembali ke router 1 dan kembali lagi ke PC 1. Lalu kita coba lagi untuk simulasi yang kedua, yaitu kirimkan paket dari PC 1 ke PC 3, mohon maaf, PC 3 ke PC 1, lalu PC 3 ke PC 2, PC 3 ke server 1, PC 3 ke server 2. Kita coba lagi dari PC 3 ke PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 1, ya, menuju ke router 1. Nampaknya telah ke PC 1. Maka kita lihat apakah dia muncul kembali ke PC 3, menuju ke router 2, dan menuju ke PC 3. Lalu kita simulasikan lagi, yaitu dari PC 3 ke PC 2. Menuju ke router 2, menuju ke router 1, menuju ke PC 2 telah berhasil. Apakah kita lihat paket akan berhasil dikirimkan kembali? Ya, dan ternyata berhasil dikirimkan kembali. Lalu kita coba dari PC 3 ke server 1. Menuju router 2. Itu namanya error tadi. Kita ulangi lagi. Menuju router 2. Menuju router 3. Telah berhasil ke server 1. Kita lihat apakah paket akan dikirimkan kembali. Ternyata error di router 3. Kita coba lagi.
telah berhasil. Kita lihat apakah dia menuju ke router 3. Ya, ternyata berhasil juga ke server 1. Kita lihat apakah dia akan mengirimkan kembali. Ternyata berhasil. Kita lihat apakah dia menuju ke router 2. Berhasil juga. Dan simulasi yang ketiga, mohon maaf, telah berhasil kembali ke PC 3. Lalu kita coba lagi PC 3 ke server 2. Menuju ke router 2. Menuju ke router 3. Lalu telah berhasil ke server 2. Apakah kita lihat apakah dia kembali ke router 3. Ternyata error. Kita coba lagi menuju ke router 2. Menuju ke router 3. Berhasil ke server 2. Kita lihat apakah kembali. Berhasil ke router 3. Menuju ke server router 2, mohon maaf, dan telah berhasil lagi menuju kembali ke PC 3. Untuk simulasi yang terakhir yaitu mengirimkan simple paket dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 3. Lalu kita lihat server 1 ke server 2 menuju ke router 3 berhasil, dan menuju ke server 2 telah berhasil juga ke router 3 dan berhasil juga ke server 1. Kembali lagi, kirimkan lagi server 1 ke PC 1. Menuju ke router 3, apakah berhasil? Ternyata berhasil. Ke router 1 lalu ke PC 1 telah berhasil. Kita lihat kembali, dan ternyata berhasil kembali ke server 1. Kita coba lagi server 1 ke PC 2. Menuju ke router 3. Menuju ke router 1. Berhasil dari menuju ke PC 2. Kita lihat apakah terjadi error atau tidak. Ternyata tidak ya. Ternyata berhasil kembali ke server 1. Untuk simulasi terakhir yaitu server 1 ke PC 3. Kita lihat apakah berhasil juga. Ternyata sedikit error. Kita coba lagi server 1 ke PC 3. Menuju ke router 2. Berhasil dari PC 3. Kita lihat apakah dia kembali ke server 1, dan ternyata berhasil juga. Sekian simulasi Cisco Packet Tracer yaitu routing statik dari saya, Asileus Danata Bramantio. Terima kasih atas partisipasinya menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.